Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Sebelum mendengarkan dan menerima firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah mengalami hadirat Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 84 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau dan hasratnya mengadakan ziarah. Bapak ibu saudaraku, kita berpikir bahwa hadirat Tuhan itu ada ketika sedang melakukan ibadah di gereja atau di kersel. Di luar jam-jam itu tidak ada hadirat Tuhan. Hal ini mempunyai pandangan yang salah. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita bisa mengundang dan menghadirkan hadirat-Nya. Kita sendirilah yang membuat batasan-batasan. Kita membatasi kerja Tuhan dengan akal pikir kita yang terbatas. Kita membatasi kuasa Tuhan sehingga kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Saudaraku, ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, Adam memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Namun kemudian manusia membuat batasan karena dosa terpisah dari Allah. Sehingga mereka tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan seperti sedia kala karena ketidaktaatan manusia sendiri. Sesungguhnya manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan dan hadirat-Nya karena jalan itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan-Nya. Tapi tidak semua manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang tidak lagi mengalami hadirat Tuhan karena mereka tidak sepenuh hati mencari Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita dengan jujur. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk menemukan hadirat-Nya? Arahkan hasrat kita hanya untuk mengalami hadirat Tuhan. Saudaraku, pemazmur mengatakan kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, kita pasti akan menemukan dan mengalami hadirat Tuhan akan mendekat. Seberapa besar kita merindukan hadirat Tuhan atau hadirat-Nya? Firman Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 10-12. Ketika tabut Allah, lambang hadirat Tuhan, berada di sebuah rumah Obed-Edom, dan hanya dalam waktu 3 bulan saja sesuatu yang besar terjadi. Obed-Edom hidupnya diberkati Tuhan. Ini menunjukkan betapa keluarga Obed-Edom sangat menghargai hadirat Tuhan. Bapak ibu saudaraku, bila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita pasti mengalami hadirat Tuhan. Perjumpaan dengan hadirat Tuhan adalah pengalaman mengubahkan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang agung dan mulia. Segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu. Roh Kudus, bimbinglah agar kami memiliki kerinduan hati untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mengalami hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.